Halo, Assalamualaikum Sobat Radar Bekasi. Kembali lagi kita bincang santai seputar Kota Bekasi. Kali ini bersama anggota Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, Bang Alid Jamaluddin. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? wabarakatuh. Alhamdulillah. Bang Alid ini salah satu wakil rakyat yang masih muda, energik, yang selalu jarang di kantor, malah sering ke rakyat terus, sering ke warga. Ke warga. Itu Iya. bagian dari tanggung jawab ya, Bang. Bagian dari tanggung jawab. Ini ngomong-ngomong dari mana nih? Tadi ya biasa, banyak warga minta ketemu dulu, kan gitu. RW, RT, biasalah. Setiap hari ada aja. Ada ya. Kita kan dewan dari urusan panci sampai urusan negara. Dari urusan dapur. 70% di masyarakat, ya sisanya di kantor lah. Ada rapat dan sebagainya kan. Oke. Tentunya paling apa namanya? Nah, ketika di ketemu masyarakat, tentunya pasti banyak lah masukan atau keluhan-keluhan dari warga. Iya. Yang paling banyak apa sih, Bang? Sekarang yang paling yang paling banyak dikeluhkan lah oleh masyarakat. Dikeluhkan oleh masyarakat yang pertama tentunya kaitan sama ya peran kita lah ya sebagai wakil rakyat kan ya. Yang seyogianya mereka punya ekspektasi lebih, bagaimana mereka punya wakil rakyat ini bisa mengakomodir apa yang menjadi kepentingan mereka kan, ya dari masalah pribadi masyarakat, terkhusus barangkali masalah lingkungan tentunya kan, ya segala macam. Misal yang belakangan ini sering dikeluhkan, ini kapan ini jalan dibenerin? Gitu. Kapan nih saluran ini dibenerin? Kok sampai mau habis akhir tahun belum ada pembangunan, kayak gitu-gitu kan. Nah, untuk kemudian ya kita jelaskan apa yang menjadi persoalan sampai kemudian ini pembangunan di Kota Bekasi agak terlambat. Ya. Nah, ngomongin ya pembangunan, tentunya yang mitra dengan Komisi 3 ya soal anggaran yang pastinya ya tentunya soal pendapatan yang berhubungan terkait dengan pembangunan. Sampai saat ini sudah berapa persen nih, Bang? Ini di penghujung tahun nih sudah masuk November nih. Kalau saya kan Komisi 3 ya. Komisi 3 ini tentunya ruang lingkupnya itu kaitan dengan ekonomi ya, keuangan dan pendapatan. Dan ada beberapa mitra kerja kita, OPD. Yang pertama ada Bapenda, Badan Pendapatan Daerah, kemudian yang kedua ada BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, kemudian ada Dinas Perindustrian, ada Dinas UMKM Koperasi, kemudian ada Dinas Ketahanan Pangan, sisanya BUMD. Badan Usaha Milik Daerah, ada 5 BUMD. Nah, itu mitra-mitra kita. Nah, kalau kaitannya dengan pembangunan, tentunya kalau yang konsentrasi pembangunan itu Komisi 2 ya. Iya. Tetapi kita lebih menyoroti pada tingkat penyerapan anggaran. Tingkat penyerapan anggarannya dalam proses pembangunan proses pembangunan itu tadi, karena proses pembangunan tentunya itu berkaitan erat dengan anggarannya. Nah, kebetulan di sini bicara pengelolaan keuangan, anggaran ini kan memang menjadi concern Komisi 3 saya. Nah, terakhir kita mendapat laporan dari Badan Pengelola Keuangan atau BPKAD itu. Ini tingkat penyerapan anggaran sampai dengan bulan Oktober ini baru 58%. 58%? Ya. Artinya kan ini masih, saya rasa masih sangat minim mengingat di akhir tahun ini. Artinya belum banyak penyerapan di situ. Nah, apa arti penyerapan? Itu penyerapan di sini bahwa anggaran itu belum banyak digunakan yang tentunya untuk pembangunan, salah satunya. Gitu. Nah, ini memang seperti saya bilang tadi, saya banyak menerima aduan dari warga, baik dari RW, dari RT ya. Kok ini kapan jalan, saluran dibenerin? Ini bicara infrastruktur. Nah, di situ kita simpulkan, oh ada keterlambatan dalam penyerapan, kan begitu ya. Nah, kalau serapan ini lambat, ya tentunya berimplikasi pada proses pelayanan publik. Salah satunya itu tadi infrastruktur, ya. Selain isu yang lainnya, istilahnya anggaran untuk pendidikan jadi telat, anggaran untuk kesehatan jadi telat, kesejahteraan sosial telat, terkhusus untuk infrastruktur yang barangkali memang
banyak dikeluhkan Oke. warga. 58%, Abang tadi sempat menyebut ini sangat masih kecil. Iya, di akhir tahun ini. Iya, di akhir tahun idealnya ini udah bulan ke-11 ya udah penghujung lah ini ya. Iya. Sudah nyampe berapa seharusnya? Idealnya lah, idealnya. Ya idealnya paling nggak 80-85% itu anggaran sudah terserap gitu loh. Dari tahun-tahun sebelumnya kan pernah nggak sampai full kita dapat 100% gitu misalkan Ya terserap? ada aja silva ya, artinya bahwa kemudian anggaran itu tidak 100% terserap Ya. karena alasan berbagai Betul. hal dari pemerintah gitu. Tapi siogianya bahwa penyerapan anggaran ini pengaruhnya itu berpengaruh terhadap pelayanan publik. Nah makanya jangan sampai juga nanti tingkat penyerapannya itu tidak sampai 90% karena pada akhirnya masyarakat yang dirugikan kan gitu. Oke. Artinya anggaran yang seyogianya harus sampai ke masyarakat melalui pembangunan, nah ini tidak sampai kan gitu, disimpan di silpa. Nah ini tentunya yang kita soroti pada akhirnya pembangunan menjadi terhambat. Abang melihat ini apakah ada emang ada kehati-hatian dalam penggunaan anggaran atau memang takut menggunakan anggaran atau memang ya nggak ya kerjanya emang lambat gitu misalnya seperti itu. Kalau Abang melihat itu di mana kok sampai bulan ke-11 ini masih 58% gitu. Ya semuanya lah alasan itu yang tadi disampaikan ya. Artinya pada saat bersamaan memang dibutuhkan apa namanya ya proses verifikasi dan lain sebagainya, proses lelang ya. Proses lelang yang melibatkan pihak ketiga. Kemudian juga ada proses verifikasi yang dilakukan oleh pejabat terkait, BPKAD, kemudian dinas teknis ketika kita bicara infrastruktur, kemudian waktu pengerjaan kan begitu ya. Nah itu menjadi alasan-alasan. Tetapi yang kami dengar dari pemerintah yaitu hari ini sedang dalam proses, terutama bicara infrastruktur. Bagaimana kemudian paling nggak 90% itu yang sudah direncanakan kaitan pembangunan infrastruktur kita itu bisa terrealisasi atau terserap gitu. Ya mungkin teman-teman juga harus paham barangkali ada proses politik yang ada di pemerintahan kita ya di Kota Bekasi kan. Kebetulan belum lama ini ada penyegaran gitu kan. Ya mungkin alasan-alasan secara politik ya nunggu ada pejabat berwenang yang barangkali memang satu visi dengan kan mungkin gitu kan dengan wali kota, dan wali kota meyakini dia mampu untuk melaksanakan kan gitu. Berpengaruh itu. Saya pikir sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Saya pikir sangat berpengaruh. Proses rotasi mutasi di lingkungan pemerintah Kota Bekasi berpengaruh terhadap ya penyerapan anggaran tadi. Penyerapan anggaran yang berangkat dari ya kinerja itu tadi gitu loh. Karena barangkali proses mutasi itu ya kan lumayan panjang. Iya. Terkadang itu bisa mempengaruhi apa etos kerja atau kinerja dari pejabat terkait gitu. Nah, itu juga saya pikir mempengaruhi. Itu faktor yang salah satu faktor barangkali yang menyebabkan keterlambatan penyerapan ini. Gitu. Oke. Seperti itu. Selain proses administrasi ya yang juga panjang gitu. Itu tadi keluhan keluhan di mana di warga. Kalau misalkan pekerjanya gitu kan, ada nggak kayak gitu Bang? Mungkin misalkan seharusnya saya sudah mengerjakan ini, tapi birokrasi ini yang mungkin harus tertib administrasi sehingga pekerjaan menjadi lambat, misalkan seperti itu. Ada keluhan itu juga. Ada. Pastilah. Jadi akibat dari lambatnya penerapan ini, ya selain tadi itu masyarakat juga akan dirugikan, investor juga tentunya akan merasa dirugikan gitu kan. Artinya ya yang mestinya mereka itu sudah putar uangnya di bawah, betul gitu kan, putar uangnya untuk pekerjaan, juga berimpact pada ya adanya perputaran kapital ekonomi kan, ini jadi juga tersendat, terhambat gitu kan. Ya udah barang tentu masyarakat, investor, kemudian juga apa namanya ya semua pihak lah gitu kan. Karenanya alasan yang paling mendasar kalau saya sampaikan di sini ya telatnya tingkat penyerapan ini ya masyarakat menjadi apa namanya
underestimate sama pemerintah kan, ini bagaimana pemerintah kan gitu ya. Ini serius nggak sih? Ini serius nggak sih kok sampai sekarang Iya. jalan yang katanya kan gitu, Iya, iya. yang mestinya harus sudah dirawat, ini masih pada Oke. bolong dan lain sebagainya. Apalagi mau masuk musim hujan ini. Iya, ini setiap sore sudah hujan lagi. Gitu. Optimis nggak kira-kira sampai akhir tahun ini ya, mungkin di 70-80 tadi kalau kata Abang udah komunikasi dengan dinas terkait ya bisa 90-80. Abang sendiri yakin nggak? Optimis nggak? Iya. Dengan kondisi sekarang ini gitu. Iya, tentunya kalau saya pribadi harus yakin ini, harus kan yakin. Begitu. Karena kita Dewan, DPRD bagian dari pemerintah daerah kan gitu. Ya tentunya ya harus optimis bareng pemerintah gitu kan gitu. Bareng pemerintah bagaimana caranya untuk kemudian terus melakukan pengawasan, berkoordinasi, bagaimana kemudian di akhir tahun ini pembangunan itu bisa berjalan. Oke. Tadi Abang sempat menyinggung investor. Nah, investor ini nggak lepas dengan yang namanya perekonomian lah di Kota Bekasi. Dari Abang sendiri melihat ekonomi di Kota Bekasi kondisinya saat ini seperti apa sih, Bang? Di Kota Bekasi, saya pikir kondisi perekonomian hari ini ya cukup baik lah. Tetap optimis lah, cukup baik. Tinggal inflasi juga nggak terlalu besar. Persentasenya kalau nggak salah di angka berapa 4% atau berapa. Nah ini bisa dilihat dari pendapatan asli daerah kita kan begitu ya, PAD kita. Yang banyak PAD kita yang hari ini ditargetkan 4,1 triliun ini, berarti kan ini angka yang optimis bahwa Kota Bekasi ini memang cukup ramah, cukup bersahabat dengan para investor yang ada atau pelaku usaha yang ada. Nah, nyambung tadi, nah ini sebetulnya juga bagian dari concern kita kaitan dengan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah ini, karena kebetulan mitra kita ini kan Bapenda ya. Bapenda, betul. Kendati, di awal bulan November ini saya dapat laporan baru tadi pagi, ini target PAD kita baru sampai di angka 67%. 67%, oke. 67,35 kalau nggak salah. Nah ini tentunya di bulan November yang sisa waktu kurang lebih 1,5 bulan lagi nih. Ini challenge untuk pemerintah nih. Khususnya Bapenda nih kan sebagai pemungut pajak, terutama barangkali kita soroti pajak di salah satu sektor yaitu PBJT ya, pajak barang dan jasa tertentu, restoran, hotel. Nah itu dulu deh. Ini targetnya saya melihat masih masih di bawah 70% sampai bulan November ini. Nah, ini tentunya saya berharap masih Pak Wali Kota maupun Bapendanya ini masih pegang kata-katanya, janjinya di akhir tahun ini optimis sampai dengan 85% kaitan dengan target pendapatan minimal sebagaimana yang kita targetkan kaitan untuk pajak daerah dari beberapa sektor baik PBJT, BPHTB, PBB ini 4,1 triliun. Yang paling besar potensi di? Saya lihat di PBB udah pasti pasti ya. PBB pasti, kemudian di PBJT itu restoran, hotel, kemudian juga kalau diakumulasi APBD kita itu sekitar 6,9 triliun itu bersamaan dengan transfer pusat ke daerah ya. Plus option kendaraan bermotor itu tadi. Tapi anggaplah satu yang kita soroti kaitan dengan sektor pajak PBJT. Nah ini sebelumnya bulan kemarin kita sempat sidak bersama Bapenda ke beberapa restoran dan hotel yang menunggak dan ternyata memang agak mencengangkan. Banyak jumlahnya, Bang? Banyak.
Kalau dirupiahkan? Wah itu variatif. Satu restoran ada yang nunggak sampai 300 juta. Wow. Satu restoran loh. Itu baru satu restoran. Kemudian hotel ada yang nunggak sampai 1,1 miliar. Berarti kira-kira kalau akumulasi kemarin tuh Bang, uang yang masih di luar itu sekitar berapa miliar? Yang masih diutang lah ya, sama masih mereka diutang, itu ya. Persisnya saya perlu buka lagi. Sekitar tapi angkanya cukup banyak lah angkanya itu. Angkanya cukup miliaran. Miliaran tentunya miliaran. Nah itu cuma kan kita nggak cukup selesai sampai di situ aja. Artinya itu bukan satu alasan untuk kemudian banyak yang tidak menyetorkan. Tetapi bagaimana kemudian Bapenda mengambil langkah-langkah strategis untuk mencari potensi yang lain, kan begitu. Itu nunggak berapa tahun paling lama? Ada yang paling lama nggak? Berapa tahun gitu? Nunggaknya kalau BPJS itu kan pajak dibayarkan per bulan kan? Ada yang sampai 3 bulan, ada yang 5 bulan, itu. Artinya kita sidak, kemudian kita minta Bapenda bidang Wasdal itu untuk menempelkan stiker. Baik ke restoran maupun hotel yang nunggak itu. Nah, di stiker itu ya belum membayar pajak. Masalah tunggakan tadi, masalah yang dihadapi kira-kira apakah memang daya beli masyarakat yang menurun, atau memang yang pihak manajemen restoran atau hotel itu yang nakal gitu. Kira-kira di mana tuh? Apakah kan melihat dari ekonomi kondisi sekarang, tapi kalau Bang Ali tadi melihat dari pajak yang lain kan ya baik-baik aja, tapi kita menyoroti di bawah dulu nih dari masyarakat. Nah, tadi kita yang terbesar PBB tentunya ya. Alhamdulillah PBB itu di akhir tahun mesti 90%. Yang minim tuh sekarang BPHTB juga minim. Karena jarangnya orang transaksi jual beli lahan ya. Iya. Nah, terus barang dan jasa tertentu, restoran, hotel tadi, alasan-alasan mereka ya variatif. Satu, bicara daya beli memang. Sekarang orang eranya ini jarang Pak makan di tempat. Mesti harus GrabFood istilahnya online. Mereka pesan. Terus ada fenomena ini mereka bilang. Anak-anak milenial sekarang ini jarang untuk bisa makan kita punya restoran, Pak. Kadang-kadang mereka ambil pilihan makanan-makanan yang junk food gitu, atau yang lagi tren gitu. Artinya ya kesimpulannya mereka beralasan sepi dan lain sebagainya. Namun demikian kita kan bukan melihat sepi atau ramainya. Tapi yang harus dipahami adalah yang namanya pajak itu adalah uang masyarakat yang dititipkan kepada pelaku usaha. Berapapun itu kan harus disetorkan. Ya toh? Artinya satu restoran misalkan dalam 1 bulan katakanlah pelanggannya berjumlah sekian, jadi bisa dikalkulasi pajaknya kan, disesuaikan, dan itu wajib disetorkan. Artinya itu uang masyarakat yang dititipkan kepada pelaku usaha, dan berapapun harus disetorkan ke pemerintah melalui Bapenda sebagai pemungut, kan gitu ya. Nah, artinya di situ jangan sampai juga kemudian bahwa kemudian restoran itu sepi, kemudian jumlah pengunjungnya nggak banyak, bukan berarti nggak bayar pajak, itu pengunjung yang ada kan begitu, dan itu yang harus disetorkan. Gitu. Yang pertama, yang kedua juga saya juga menyoroti kaitan dengan kinerja ya. Kinerja si pemungut pajak atau OPD yang bertanggung jawab kaitannya dengan penarikan pajak yaitu Bapenda. Nah, ini seringkali saya dengar alasan mereka kaitan dengan target ya, target. Kalau pernah dengar BPKP waktu itu pernah mengeluarkan satu rekomendasi bahwa Kota Bekasi ini sebetulnya potensi PAD-nya ini bisa lebih dari 10 triliun. 2 kali lipat dong. Itu dia. 2 kali lipat. Kita baru 4 kan ya. Nah ini linear dengan target investasi di Kota Bekasi di tahun ini, yaitu 15 triliun. Artinya ketika bicara target investasi,
yang diproyeksikan 15 triliun, Iya. tentunya ini kan apple to apple dengan PAD kita. Betul, betul. Nah, pada saat bersamaan target PAD kita tahun ini hanya sebatas 4,1 triliun gitu. Sementara BPK itu pernah merekomendasikan bahwa Kota Bekasi ini sebetulnya PAD-nya bisa 15 PAD-nya triliun. mestinya lebih dari 10 10 triliun. triliun. Nah, tinggal kemudian loh, ada apa kan ini gitulah. Betul, betul. Tentunya bicara itu apakah satu alasan umum, oh berarti ada kebocoran di situ, kan gitu ya. Ada kebocoran. Bicara kebocoran, kalau yang diasumsikan BPK itu sampai 10 triliun, sementara kita masih di bawah 5, ini kan bocornya bocor. Iya, bukan bocor halus lagi itu Bocor ya. halus lagi kan gitu. Banjir itu ya. Karenanya setiap saya rapat dengan Bapenda selalu saya singgung, saya sampaikan, yuk kita urai. Ketika ini bicara sejauh mana efektivitas daripada kinerja dari Bapenda. Atau sejauh mana, yuk ketika ada opini bahwa kemudian ini ada kebocoran, kita urai, kita cari nih bocornya di mana. Oke. Dan salah satu dari beberapa faktor yang dimaksud kebocoran itu boleh jadi itu tadi. Satu, dari alat yang digunakan. Kita pakai typing box. Nah, saya sering juga dapat laporan dari teman-teman UPTD, Bapenda itu typing box itu juga nggak bisa 100% kita mengandalkan typing box untuk memastikan akurasi daripada setoran pajak dari WP gitu. Karena bisa error. Iya. Itu bisa perkara katanya ini perkara sinyal, ketika nggak ada sinyal dia nggak gerak. Oke. Bicara kalau hujan gede bisa ada alasan-alasan banyak itu ya. Waduh itu, dan saya pernah ada nggak contoh kasus bahwa kemudian ada WP yang kurang store pajak disebabkan oleh kita punya alat. Oh ada. Nah saya nggak perlu sebutin usahanya apa, tapi di Bekasi Timur itu baru satu tempat usaha. Cuman gara-gara ini error typing box, gitu kan. Nah belum di tempat yang lain, kan begitu kira-kira. Nah boleh jadi itu salah satu faktor penyebab dari kebocoran itu. Kemudian yang kedua boleh jadi barangkali bicara data ya, data update data atau data yang kemudian tidak terus diupdate oleh Bapenda. Berapa banyak pelaku usaha hari ini? Ya, kan gitu. Ya minimal setahun sekali harus, ya 6 bulan sekali ya, karena yang orang membuat saya dengar laporan sih dari Dinas Perizinan itu BTPMSP, kita senantiasa update data Pak katanya ke Bapenda, baik terkait data untuk PBB ya, perizinan dan sebagainya. Dari tata ruang juga update juga katanya. Artinya di lapangan kan seringkali kita melihat, misal ketika bicara PBB, banyak tempat rumah barangkali atau tempat usaha yang merubah skema bangunan. Itu kan juga mempengaruhi pajak bumi dan bangunannya kan gitu. Kemudian ya rumah jadi ruko, misalkan itu dari satu poin aja kan bicara perumahan misalkan gitu kan, bicara perumahan, karena tetap akan berpengaruh terhadap besaran itu kan, BB, kemudian IMB kan gitu. Nah itu kan juga bagian dari pendapatan gitu. Nah, sorry Bang, ngomongin kebocoran itu kan kayaknya hampir tiap tahun ini selalu dibahas, dan udah berapa periode wakil rakyat selalu membahas itu, dan udah dari kalau ke belakang sudah sering kali lah itu, karena kita selama ini belum pernah sampai 100% untuk target PAD, pasti ya sekitar 90% atau 20%. Nah, kalau ngomongin bocor berarti kan sudah tahu. Nah, kalau ngomongin upaya untuk memperbaiki itu kan sudah dari beberapa waktu yang lalu, bahkan mungkin program konsep digitalisasi pajak juga sudah digaungkan dari beberapa tahun yang lalu lah gitu kan, mungkin ya mudah-mudahan tahun depan sudah bisa direalisasikan. Nah maksudnya di sini apakah serius apa enggak sih sebenarnya gitu loh. Ini yang selalu menjadi mungkin pertanyaan, karena masalah itu sudah berulang-ulang dan
kejadiannya juga sama dan usulan program digitalisasi juga sudah lama tapi belum terrealisasi juga sampai sekarang. Nah, serius apa enggak sih sebenarnya untuk memperbaiki kebocoran itu, apalagi tadi apa namanya PAD itu harus minimal sebenarnya 10 triliun. Abang melihat gimana itu, Bang? Ya sebetulnya itu pertanyaan yang sama kita sama yang kita ajukan, yang kita sampaikan ke pemerintah ya, Bapenda terutama. Goodwill, Bang. Ini harus ada goodwill, harus ada kemauan, keinginan dari pemimpin. Berarti nggak ada keinginan dong? Pimpinan daerah. Nggak ada keinginan berarti? Itu dia yang betul, saya sepakat, udah lama. Tapi kan baru kemarin, bukan baru kemarin persis ya. Beberapa minggu ke belakang, ya ini kan kepala badan baru nih. Betul. Ya, kepala badannya baru, Pak Solihin ya, Pak Solihin. Ya dia sampaikan di depan teman-teman Komisi 3, di depan kami, ya dia akan optimal gitu. Dia akan ya bicara digitalisasi, dia akan serius. Oke. Ya saban kita ketemu kita ingatkan terus sampai kemudian nggak usah malu, sekarang jiplak Kota Malang, Bang. Betul. Malang sudah semua, sudah digital semua. Nggak apa-apa, duplikasi aja itu sistemnya saya bilang. Karena real ketika kita studi komparasi ke sana itu luar biasa. Ketika Malang sudah menerapkan full elektronifikasi, digitalisasi itu tadi, itu tingkat pendapatannya naiknya signifikan, Bang, setiap tahun. Nah, bicara Kota Bekasi yang notabene sebetulnya kan lebih dekat sama ibu kota, kota metropolis juga kan kita ya. Bahkan apa namanya ya sudah melebihi kota-kota besar yang lainnya kalau dalam soal apa ya pembangunan gitu. Nah ini saya curiga, artinya bukan berarti kemudian satu SDM kita nggak mampu ya, terutama aparatur kita yang di Bapenda ini nggak mampu atau enggak, tapi goodwill, keinginan, keseriusan baik dari OPD terkait yaitu Bapenda, terkhusus dari wali kota. Itu kalau saya melihat itu. Bagaimana nanti bentuk pengawasan dari Komisi 3 ini? Tahun depannya harus jadi loh, gitu. Gimana nih? Ya. Di di rencana program mereka sudah ada kaitan dengan program digitalisasi di 2026. Kita lihat deh itu. Yang jelas mereka sudah membuat perencanaannya kaitan digitalisasi sektor perpajakan, khususnya menyangkut pajak restoran, hotel ya. Biar orang sama orang nggak ketemu lagi nih. Betul. Karena bicara pajak ketika orang sama orang ini kan agak rentan. Peribahasanya kalau nitip omongan bisa nambah, tapi kalau nitip anggaran bisa berkurang nih. Itu dia kadang-kadang. Bisa bocor nih. Makanya buatlah satu sistem itu tadi, digitalisasi. Ya sederhananya yang di Malang itu karena memang real mereka progres banget menggunakan itu sistem, gunakan itu alat gitu. Dibanding harus ngandelin yang hari ini kita typing box, yang katanya itu tadi ya masih ada banyak errornya. Iya, walaupun barangkali tetap aja kan bicara sistem digitalisasi itu masih ada peran manusianya, tetapi setidaknya itu tadi mengurangi kebocoran gitu. Ini nggak terlalu jauh dari apa yang direkomendasi menjadi asumsi BPK bahwa PHD kita ini mestinya harus sudah 10 triliun. Lebih dari 10 triliun. Ini terlalu jauh, hampir setengahnya, Bang. Setengahnya gitu loh. Oke, Bang. Kita sekarang bergeser ke bawah lagi, ke masyarakat. Ini tadi kita sudah ngomongin pajak, restoran segala macam. UMKM, Bang. Ini kan bagian dari salah satu mitranya. Beberapa 3 tahun 4 tahun yang lalu ekonomi kita dihajar habis-habisan dengan pandemi gitu kan. Banyak yang sempat gulung dan sekarang mulai sedikit bergeliat lagi lah gitu kan. Potensi pajak mungkin dari sana juga bisa besar bisa dioptimalkan. Nah, sebenarnya pertumbuhan di sisi lain masyarakat juga mengeluh dengan kondisi ekonomi sekarang. Kurang baik-baik saja lah, tidak baik-baik saja, tapi kurang baik-baik saja. Tapi di sisi lain ekonomi itu harus ditingkatkan. Nah,
apa yang dari Abang nanti upaya yang akan dilakukan oleh legislatif ke pemerintah daerah tentunya mungkin dengan kebijakan-kebijakan yang akan dibuat nanti terhadap pelaku UMKM kita, Bang. Iya. Bicara UMKM di Kota Bekasi ini banyak banget. Iya. UMKM itu data terakhir yang saya lihat itu ada sekitar 15.000 lebih. 15.000 lebih. Itu yang sudah terdata oleh Disperindak ya. Iya. Dinas UMKM ya. Iya. Tapi kami, ya saya khususnya melihat UMKM Kota Bekasi ini muncul tenggelam. Nah, jadi itu. Artinya walaupun saya nggak bilang bahwa kemudian nggak ada yang maju ya, iya, tetap ada yang eksis. Tetapi barangkali masih belum optimal nih pemerintah perhatiannya fokus pada itu, kan gitu. Apalagi Pak Wali ini, Pak Tri ini dalam kampanyenya sering kali bicara UMKM ini harus menjadi prioritas dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini belum ada satu program yang real gitu, yang difokuskan pada UMKM itu, gitu. Apa buktinya? Ya masih banyak kok masyarakat itu. Ada beberapa faktor bagaimana kemudian UMKM kita ini muncul tenggelam. Munculnya pun hanya sebatas seremonial kadang-kadang. Ya kan? Yuk pembinaan. Iya. Tapi untuk kemudian tidak ada follow up atau proses pengawalan dari pemerintah. Bagaimana kemudian UMKM yang sekian banyak itu bisa berkembang, bisa maju gitu. Nah itu. Apalagi hari ini eranya digital, istilahnya terkhusus kaitan dengan UMKM ini, itu problemnya satu permodalan, betul. Dua pemasaran. Betul. Bicara pemasaran, sekarang ini udah bicara digitalisasi, ya kan? Digitalisasi marketing dan sebagainya. Ini belum ada program-program yang yang baik, yang penting, yang bersahabat dengan perkembangan zaman. Itu kalau ada pemerintah. Nah, belum ada yang jemput bola nih pemerintah nih. Gitu. Oke. Nah, berarti masih pakai pola lama? Iya, kira-kira begitu. Pemerintah belum punya konsep real kaitan dengan pengembangan UMKM ini. Cuma sebatas seremonial gitu. Pemerintah punya acara semacam workshop, bimbingan teknis, habis itu udah dilepas. Seharusnya ada pendampingan itu. Mestinya ada pendampingan. Hal yang lebih jauh itu permodalan, gitu loh. Permodalan. Saya sempat sampaikan kepada pemerintah, bisa nggak sih pemerintah ini minimal memberikan modal kepada UMKM yang ada semodel misalkan modal tenaga kerja mandiri lah untuk modali usaha, bicara usaha kecil real ini ya, bukan bicara UMKM yang besar, yang real, yang ada di masyarakat. Makanan, ada ini, makanan, kerajinan tangan. Apa sih Bekasi ini kita belum punya ikon, maskot atau ikon kaitan dengan produk barang tertentu. Misalkan bicara makanan apa, kan gitu. Kue-kue ringan atau oleh-oleh khas Bekasi ini kan, kalaupun ya ada 1-2, tetapi juga pasarnya sangat terbatas. Nanti di sini harus ada peran pemerintah ikut dari modal, pendampingan, ikut pemasaran, iya dong. Itu bentuk keseriusan pemerintah. Bicara anggaran, ya ini anggaran kok dari mereka juga kan, yang kita pungut melalui pajak. Tapi dari Komisi 3 itu khususnya yang di Dinas UMKM itu ada mengalokasikan anggaran nggak sih untuk membantu permodalan seperti itu, Bang? Mungkin tahun lalu sempat kita rapat sama Dinas UMKM. Tahun lalu ada modal bergulir yang dititipkan di BPRS. Nah, kita belum tahu banyak kaitan dengan itu, tapi yang intinya mereka katanya ada anggaran modal bergulir yang dititipkan di BPRS. Nah, kita belum tanya lebih jauh kaitan itu. Berarti sebenarnya ada ya, sebenarnya ada. Berarti tinggal pengelolaannya saja. Pengelolaannya saja, gitu kan? Bagaimana gitu loh dengan anggaran yang ada dari pemerintah itu, UMKM bisa lebih berdaya. Cuma belum lagi begini, Bang. Mungkin Abang juga menyimak yang disampaikan sama Menteri Pemberdayaan Masyarakat, Gus Muhaimin.
beliau juga concern dan bicara belakangan ini concern juga kaitan bicara UMKM. Nah, beliau salah satunya menyoroti kaitan banyaknya pasar modern atau retail-retail itu loh. Iya. Ya, kalau boleh kita sebutin kayak Indomaret, Betul. Alfamart. Nah, itu tanpa disadari juga menggerogoti UMKM kita, Bang. Oke. Nah, boleh jadi begini, karena banyaknya Indomaret, kita boleh kategorikan mereka itu pasar modern lah ya. Iya, iya. Pasar modern. Ini pasarnya masyarakat, warung-warung kecil, atau lebih mikro lagi lah. Iya. Warung tetangga kita itu tutup, Betul. Bang, banyak. Betul. Nah, Gitu loh. ini kan soal keseriusan sih sebenarnya. Kan sebenarnya ada aturan dalam untuk mendirikan itu. Misal, ya kan kalau nggak salah kan misalkan 500 meter Nah, atau iya. jaraknya ya per 500 meter atau iya 500 meter tuh jarak. Tapi kan kondisinya sekarang nggak. Mungkin bahkan antara minimarket dan lain Itu. adep-adepan. Gimana? Nah, berarti di sini ada yang salah di mananya nih? Dari sisi aturan sudah ada, ya kan? Aturan itu dibikin untuk tidak membunuh para pelaku usaha yang kecil. Iya. Nah, tapi nyatanya sekarang seperti itu. Ya, seperti itu. Kita misalkan, Bang, di lingkungan saya sendiri, Iya. misalkan di Duren Jaya, saya perhatiin Indomaret itu sama Alfamart itu jaraknya nggak sampai 100 meter. Iya, Kan betul. gitu ya. Depan lah. Ini regulasinya gimana sih? Iya. Soalnya kan Makanya saya minta Komisi 2 itu untuk tolong dicek and recheck lagi itu Iya. kaitan aturan pendirian Alfamart Indomaret, iya. terutama di komplek ya. Minimarket lah, ya pokoknya. Sekarang rumah aja bisa jadi Indomaret. Ya, bisa. Itu dibenarkan nggak kan gitu? Impactnya, Bang, ketika bicara usaha kecil, warung tetangga kita banyak yang tutup itu tadi. Betul, betul. Apalagi apa namanya, perilaku konsumen kita kadang-kadang begini, giliran mau ngutang ke warung tetangga, kan gitu. Gila yang cash. Yang Indomaret, Alfamart nggak bisa ngutang kan, cash-cashan ke mereka, ya mereka aja terus yang Iya. maju dan berkembang, sementara warung tetangganya diutangin terus belum tikar kan gitu. Iya, sebenarnya kan regulasi itu ada, berarti tinggal keseriusan. Kembali lagi berarti di sini ada kebocoran soal integritas. Tuh. Bukan lagi kebocoran anggaran di sini. Berarti kebocoran Integritas lah. kepercayaan dari pemangku kebijakan tentunya yang pasti di sini. Gitu. Ya makanya ya kita tunggu nih. Ini belum 1 tahun ya? Iya. Wali kota belum 1 tahun ya? Belum. Nah, kita lihat sejauh mana yang hari ini apa namanya? Ya saya melihat kalau mau dikonversi ke rapot kinerja ini kita belum bisa nilai ini. Ya, belum kurang setahun lah ya. Iya, belum bisa kita nilai. Apalagi belum seminggu ini kan ada penyegaran. Iya, iya. Nah, biasanya penyegaran ini ya mudah-mudahan bukan cuma like or dislike gitu loh, tapi benar-benar SIM merit itu dijalankan kan gitu loh. Kapasitas dan The man kompetensinya. on the right place kan gitu ya. Ya, semoga aja ini kan gitu. Oke. Kita lihat lah. Terakhir Bang, tadi soal penyerapan anggaran, penggunaan anggaran hingga ke apa ya, pemberdayaan tadi. Mungkin untuk pemerintah Kota Bekasi seperti apa yang Abang harapkan ke depan, lalu kepada masyarakat Bang, yang akan Abang sampaikan. Oke. Satu ya karena saya di Komisi 3 ya, yang concern kaitan dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan. Ya tentunya yang pertama dari sisi pengelolaan keuangan ya bagaimana kemudian kita ini bisa satu lebih profesional ya, lebih akuntabilitasnya terus ditingkatkan oleh pemerintah, kemudian juga setransparan mungkin karena hari ini itu kita mau buat APBD itu layaknya akuarium. Oke. Semua orang bisa melihat kita punya uang berapa, digunakan untuk apa saja kan gitu. Karenanya tentunya ya saya sebagai dewan juga nggak bisa sendiri untuk mengawasi itu, untuk mengontrol itu ya bareng-bareng sama teman-teman yang lain, baik teman-teman di NGO maupun masyarakat umum gitu. Yuk kita lihat, kita awasi ini kita punya uang yang uang itu bersumber dari masyarakat. Nah dari si pengelolaannya ya tentunya harus akuntabilitas apa namanya transparan. Gitu. Kemudian yang kedua dari sisi pendapatan, ya isunya tadi, ini kalau
kita nggak digitalisasi ini sulit nih, gitu. Soalnya sudah eranya juga ya. Iya, karenanya kita berharap wali kota ini punya goodwill, kaitan harus ada sistem baru, formula baru untuk meningkatkan pendapatan kita. Setidaknya itu apa yang sudah dilakukan kota kabupaten lain kaitan dengan penerapan elektronifikasi dan digitalisasi pajak daerah. Setidaknya itu. Nah, ini kita berharap ya harus naik nih setiap tahun kan gitu. Naiknya PAD kita, naik pula APBD kita. Naik APBD kita berarti pembangunan juga akan naik kan begitu ya. Termasuk pembangunan ekonomi tadi ya. Termasuk kaitan pemberdayaan ekonomi gitu loh. Kesehatan pasti anggarannya naik kan gitu ya. Pendidikan naik, infrastruktur naik, dan tentunya manfaatnya untuk masyarakat bisa lebih besar kan gitu loh. Ini kalau APBD kita tinggi. Termasuk aparaturnya sendiri juga tindak kesejahteraannya perlu kita perhatikan kan gitu. Ya artinya di sektor pendidikan selain memastikan pendidikan itu gratis, ya kesejahteraan guru-gurunya atau pengajar-pengajarnya juga harus diperhatikan. Nah, konsekuensinya kita harus punya uang banyak kan gitu ya. Nah, gimana caranya? Yaitu mengefektifkan kaitan dengan pemungutan pajak. Selain kita juga harus lebih bersahabat, lebih ramah terhadap investasi ya, para investor. Gitu loh. Yang tentunya para investor juga harus mengikuti regulasi yang ada di Kota Bekasi. Itu. Kemudian dari sisi UMKM tadi ya tentunya kita berharap besar karena ini juga menjadi isu krusial pada saat wali kota kampanye itu mau berdayain benar-benar UMKM lah gitu loh. Nah, ini kita di Kota Bekasi ini akan sangat bangga ketika usaha kecilnya ini masif gitu loh. Hidup tidak hanya sebatas yang ada itu sektor usaha yang berskala besar, yang cuma ada di mall, yang cuma ada di Indomaret aja gitu. Tapi usaha-usaha kecil terkhusus kaitan dengan mengembangkan potensi lokal, baik dari sisi makanan atau ciri-ciri khas Kota Bekasi tertentu, itu yang harus didorong. Kemudian yang terakhir, karena kan mitra kita juga BUMD nih, ada 5 BUMD. Dan kebetulan untuk tahun ini nih kita lagi siapkan perda kaitan penyertaan modal. Untuk 3 BUMD yaitu PDAM, kemudian BPRS, Mitra Patriot, terus PT Mitra Patriot. Yang ketiga itu. Nah, ini ya berharap sama BUMD kita tidak hanya sebatas tidak hanya sebatas minta modal saja ini sama pemerintah nih kan begitu. Harus ada kontribusi dong. Iya jelas. Namanya badan usaha kan gitu. Ya tidak sepenuhnya walaupun bicara PDAM misalkan ya. Namanya BUMD kan nggak sepenuhnya untung memang kan gitu ya. Tetapi di situ ada ada nilai sosialnya. Karena kaitan dengan pelayanan publik mendasar kan gitu ya. Nah, tetapi tetap karena di situ ada diksi usahanya, mereka harus untung, harus berkontribusi terhadap untuk peningkatan PAD kita. Karenanya setiap tahun juga kita minta proyeksi kontribusi mereka terhadap PAD. Dan mudah-mudahan ya terus naik. Gitu. Adanya BUMD ini bukan ngabisin APBD doang. Nah, tapi juga berkontribusi terhadap APBD selain mengutamakan pelayanannya terhadap masyarakat. Itu yang paling utama. Di sisi lain dia harus mengutamakan pelayanan, tapi di sisi lain dia juga harus berupaya memberikan kontribusi lebih kepada pemerintah Bekasi untuk sumber pendapatan. Ya, tentunya kita juga akan melihat bagaimana keseriusan dari Komisi 3 DPRD Kota Bekasi untuk mengawal program-program yang sudah dicanangkan tadi soal digitalisasi, soal pemberdayaan UMKM, tentunya
bagaimana menyumbat kebocoran-kebocoran yang selama ini selalu menjadi penyakit yang belum sembuh-sembuh ini, Kang. Iya, ya. benar. Tadi kalau saya dilihat ternyata tidak hanya soal kebocoran dari anggaran gitu, tapi soal kebocoran dari kepercayaan, kebocoran dari integritas juga dari pemangku kebijakan tadi. Benar. Kita tunggu action selanjutnya. Terima kasih, Bang. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.